warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar? Siap. Sudah sarapan? Sudah. Apa kamu? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding. Ada yang pernah dengar tentang coding? Jadi coding ini adalah bukan hanya tentang komputer saja, akan tetapi bagaimana kita berpikir seperti kita mengharapkannya seperti komputer. Seli tahu tidak TV? Jelaskan belakang-belakangnya. Ya. Dia langsung jelaskan di sana. Atau boleh maju? Ya. Cara saya. Ya. Cara saya membuat kopi. Saya mulai pada saya rebus, lalu saya masukkan gula 1 sendok dan kopi. Terus? Lalu diaduk. Itulah coding. Anda sadar nggak itu coding? Coding itu kita memberikan perintah atau arahan. Arahan atau perintah. Jika kita kaitkan dengan komputer atau laptop, bisa enggak laptop itu hidup tanpa kita perintah untuk hidup? Dengan cara menekan tombol, coba. Tapi bisa. Kopi dengan kehidupan nyata kita, seperti yang Pebi sampaikan. Bisa nggak beli sebuah kopi tanpa dia melakukan hal-hal pertama, merebus air, kedua mengambil gula, mengambil gelas, dan seterusnya hingga menjadi kopi yang siap diminum. Nah, itulah yang namanya proses coding. Kita melakukan seperti komputer. Kita mau mengetik, mau menulis huruf A di laptop atau ketika AMDK, bisa nggak dia menulis sendiri? Tidak. Bisa. Berarti dalam hidup kita ini sudah ada coding. Selain membuat kopi, apa? Merebus mie. Langkah-langkahnya. Coba. Siapa yang pernah merebus mie? Ya, coba Pak Dila. Lalu masukkan bumbu dan jadilah mie yang siap dimakan. Ya, jadi seperti itu. Nah, memang kalau coding itu sangat banyak jenisnya coding. Ada namanya coding flow atau bahasa Inggrisnya dibaca plug. Ada namanya coding yang unplug. Mana yang unplug? Yang misalkan seperti tadi, yang membuat kopi, yang membuat mie goreng, dan lain-lain sebagainya. Mana yang plug? Yang ketika pada suatu komputer atau laptop kita membuat sebuah aplikasi. Siapa yang suka main game? Dalam game itu bisa tidak dia jalan tanpa kalian perintah? Bisa. Berarti di situ ada paham? Itulah yang namanya coding. Suatu hari Pak Guru pernah buat game, bukan membuat sih, tapi menggunakan. Lebih tepatnya saya menggunakan game. Saya membuat namanya game. Kalau ML sudah sering kita main. Kemudian sebelum kita menuju ke game itu, saya
kita analisis dulu nih barang-barang yang ada di rumah kita yang termasuk cerdas atau tidak. Magicom. Cerdas. Kenapa cerdas? Karena dikasih dengan masa-masa nasi. Ya, dia bisa memindahkan. Ketika dia sudah matang, dia akan pindah sebagai pemanas. Kan dua ya di Magicom. Ada penanaknya sama pemanas. Ketika dia sudah matang, putar. Baik. Nah, di sana fungsinya berbeda, bukan sebagai jadi memasak dari awal, tapi memanas. Terus dia memanaskan. Kulkas. Ya, itulah ada unsur-unsur kecerdasan dari barang-barang yang kita pakai. Apalagi selain itu, kalau mesin cuci termasuk cerdas. Kenapa? Karena dia bisa berhenti sendiri. Bisa diatur timernya sesuai dengan kita mau kita 10 menit kah atau 5 menit. Nanti setelah 5 menit dia akan itulah barang-barang yang bisa kita arahkan dan bisa kita perintahkan sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Nah, mari kita lihat LKPD trampolin yang di sini sudah buat beberapa. Nah, ini yang bisa kita ambil contoh untuk coding. Misalkan kita akan menuju ke maze. Nah, ini tanpa Pak Guru perintah, walaupun Pak Guru tekan jalan, dia nggak bisa jalan, nggak bisa, karena belum ada perintahnya. Coba, kok ini dari sekali, harusnya di depannya ada bendera soalnya. Atau sebelum ke sini sambil kita menunggu, kita integrasikan coding ke dalam matematika. Misalkan Pak Guru kasih warna hijau untuk 9, kuning untuk 8. Ketika Pak Guru bilang hijau dikali kuning, artinya adalah konteks yang kita buat. Ketika Pak Guru bilang jalan, coba contohkan, Caca maju sana, dari sana maju di manakah? Berarti Caca sudah masuk dalam konsep coding, karena di situ ada perintah, maka dia akan jalan. Kalau tidak ada perintah, apakah Caca akan jalan? Tidak. Maka Caca akan diam. Itulah yang dinamakan konsep kita berpikir komputasional, berpikir step demi step, mulai dari bangun, terus setelah bangun saya mandi atau saya sholat. Nah, itulah yang akan kita pelajari kita hidup. Kemudian kalau yang berbasis komputer yang ini, tapi ada sekali ada pada komputer ini. Pasti gara-gara tidak.
lagi akan bisa. Terus lagi tidak ada. Oh, tidak ada ya? Kenapa kira-kira dia tidak ada? Berhubungan sama siapa? Tanya sama. Ya. Ini saya kembalikan dulu perintahnya. Ya. Saya kelas ini dulu bahasanya bahasa Indonesia. Nah, ya, ini kita akan membayar labirin. Kita ceritanya mau memerintahkan ini maju ke sini, maka mana yang kita pakai? Nah, bergerak maju. Kita ambil bergerak majunya ke sini, jalankan. Maka dia akan maju selangkah. Berarti berapa? Berapa kali kita pindah? Kita suruh dia mengambil 2 langkah, lalu di bawah dan pindah-pindah. Maka dia akan sampai. Itulah yang namanya konsep kita yang menentu dan bukan ditentukan oleh orang. Kalau saya mau langsung ini dari kanan saya pintar, dari kanan saya berhenti, kanan saya soleh, kanan saya preman. Maka guru ya. Bukan. Kalau saya tidak mau mengajar matematika, ada 10 setengah, bisa. 9 ditambah 5 sama dengan 2. Misalkan diajarkan kan dari kelas 1 seperti itu, ada sandepi dengan keinginan kita bersama, semua harus cerdas, semua harus pintar, maka kita ajarkan semuanya. Ada banyak lagi. Kalau kita yang ini, saya kembalikan dulu ceritanya. Dicontoh ya. Tanpa perintah dia tidak akan bisa gaya. Nah, kira-kira kalau yang ini apa langkah yang akan kita pakai? Mulaikan dengan mengambil maju dulu. Coba awalan. Setelah kita maju apa? Oh, nah, belok apa? Kita ambilkan dia belok kiri. Terus maju lagi. Maju lagi. Terus kita ambil belok kanan. Terus pintar. Nah, beginilah kita akan melakukan pelajaran coding itu. Kita reset, kita jalankan. Perintahnya adalah bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Dia akan sampai di titiknya. Nah, sekarang coba kalian buat nih. Buat langkah-langkah ini. Membuat algoritma maju. Kalau yang kayak begini apa saja perintah yang mungkin kita pakai? Kiri, kanan. Tidak ada loncat. Tidak ada belok kiri, belok kanan. Nah, coba untuk nomor 1 bergerak maju berapa kali? Untuk nomor 2 nomor 3 ini
belok kanan, maju belok kiri belok kanan. Tapi ada nanti di sana itu tidak ada loncatnya. Nah itulah yang kita pelajari di. Nah setelah kita pelajari tentang coding hari ini, apa pelajaran yang bisa kalian ambil? Kita jadi tahu apa itu coding. Kalau dalam kehidupan nyatanya, Kita berpikir secara logika. Apalagi? Coba yang cowok. Indra senang? Ternyata kita bisa belajar sambil itulah di. Oh, Coding. ada lagi yang mau mengemukakan pendapatnya tentang coding? Jadi coding itu asik. Coding itu mengajarkan kita melakukan sesuatu step demi step. Tidak bisa Gopal langsung meloncat duduk di sana tanpa dia melewati Fadila, melewati Desa, melewati Rizky. tidak bisa kan? Anda bisa saja dengan jalan yang lain, jalan dari sini melewati Elsa, melewati Caca. Caca dan Isma, terus melewati Kuat, baru dia nengok ke sana. Gitu kan? Langkah demi langkah, jangan langsung Robot. dan itulah konsep dasar paham? Oke, kalau sudah paham, silakan refleksi. Hari ini saya belajar tentang coding, saya memahami tentang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Perwakilan setiap garis bangku. Satu orang. Ya, satu deret. Mulai dari sana. Ayo, apa yang kamu pelajari hari ini? Deret semua. Ayo, Bapak Timun. Ayo. Apa Bapak yang sudah kamu pelajari? Bagaimana perasaanmu belajar tentang coding? Apa yang ingin kamu lakukan ke depan? Oke, silakan. Kayaknya Kemal sudah siap sekali. Maju Kemal. Ketua kelas selalu siap. Ketua kelas harus. Santai saja. Ini bukan kayak video PPG ya. Ayo Kemal, maju. Nah, sampaikan. Oke, kita tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat Terus perasaannya senang. Apa yang akan kamu lakukan ke depan? Ya, kita bisa menerapkannya di kehidupan nyata ya. Oke, makasih Kemal. Let's go. Nah, perwakilan kelompok B. Maju. Saya akan menyampaikan menyampaikan
diperintahkan itu dia langsung bergerak. Ayo, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bye. Silakan yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan terhadap pembelajaran tadi. Pembelajaran yang saya ketahui, saya mengerti apa itu baling dan benda-benda tidak akan bisa bergerak tanpa kita memerintahkannya. Perasaan saya mempelajari baling tersebut asik, senang, dan saya jadi bisa. Yang akan saya lakukan ke depannya agar bisa memperintahi benda-benda lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coding itu adalah bagaimana kita berpikir secara komputasional sesuai dengan tahapannya. Bukan kita melompat-lompat, bukan kita saya mau jadi presiden, kita jadi presiden tanpa melalui proses dari TK dulu atau SD dulu, SMP dulu, kemudian SMA dulu, kemudian setelah kuliah. Nah, kemudian barulah kita punya power, misalkan pengetahuan yang tinggi, sehingga bisa menjadi seorang pemimpin dan lain-lain seperti yang kita cita-cita. Nah, oke, mungkin hanya itu saya sampaikan tentang pembelajaran coding. Untuk selanjutnya nanti kita lanjut dengan pelajaran yang lain. Maka untuk hari ini kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.